Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma barik lana, Allahumma akhrajna bi zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahilana baba fadlika wansur alaina min khazainil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina ma Dawudal jibal wa sabihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam kesempatan sore yang sangat berbahagia ini, hari Selasa, bulan apa sekarang, Bun? Bulan Juli, Zulhijjah ya, udah Zulhijjah ya. Mudah-mudahan Zulhijjah 2 minggu. Oh, masih Zulqa'dah mungkin ya? Ya. Iya. Ya. Dan kesehatan, baik kesehatan batin dan dohir. Di sore yang sangat berbahagia kita belajar mengaji lagi, sersan serius tapi santai. Kita bahas atau fokus, kemarin sudah kita bahas tentang iman, tentang Islam, tentang iman, Islam, ihsan dan hari qiyamah. Sudah kita bahas di season yang kemarin. Sekarang di acara sore yang sangat berbahagia ini kita bab yang ke-17, tingkah laku terpuji. Jadilah orang yang terpuji. Ada orang yang mau dipuji, ada orang yang tidak mau dipuji, ada orang yang terpuji. Kalau terpuji tidak ingin dipuji oleh manusia, tapi terpuji adalah perilaku yang sangat bagus yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul memiliki sifat terpuji, terpercaya, al-amin dan siddiq. Suri tauladan yang sangat bagus itu kita harus turuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhiri wa zakarallaha katsira. Seperti itu. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah, sudah ada, yaitu fi Rasul, di dalam jiwa baginda Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan. Uswatun hasanah liman, bagi orang kana, ada orang tersebut yang mengharapkan ridho, yarju liqa rabbihi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakarallah, kasih perbanyaklah zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kita bahas di sore yang sangat berbahagia ini adalah tentang tingkah laku terpuji. Wa an Abi Umamah, diterima dari Abi Umamah, ya, Al-Bahili. Jadi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, kepada Abi Umamah. Qala, Abi Umamah, qala, jana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin, gitu, dan gitu, saya dapat menjamin suatu rumah, ya, ana zaim bi baitin fi rabdil jannah, fi rabdil surga, untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Jadi Allah jadi yang ribtil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wa masatil jannati, dan menjamin suatu rumah di bergurau meskipun berdusta, yang tidak berdusta, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau.
ya, berdusta itu tidak boleh, ngawadul, bohong. Saya akan bayar besok, tapi wadul nih. Nah, jelma gede wadul, nggak boleh. Kata baginda Nabi Muhammad, sok wadul, ditagih contohnya. Nya enjing lah nya. Datang besok henteu deui teh, wadul teh jelema gitu. Orang seperti itu gede bohong, pembohong. Ya. Walaupun heureuy bergurau cenah. Dan menjamin suatu muhiqqan wa baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadiba fa inna kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasana khuluquhu. Rawahu Abu Dawud bi isnadihi sahih. Gitu. Dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Dijamin surga. Surga moal deukeut ka jalma sok kabadul, nu kadua sok khianat, termasuk orang munafik. Jalma anu sok ingkar janji, munafik, hati-hati bergaul dengan orang yang seperti itu. Carilah teman sebanyak-banyaknya, tapi jangan mencari teman orang seperti itu. Carilah teman sebanyak-banyak. 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Artinya kita jangan punya musuh. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Dawud. Ya. Dari Abu Dawud yang sudah dijamin kebenarannya. Jadi orang yang sah menaksis atau membuat tafsir, ya, orang yang benar, orang yang tidak bohong, orang yang sidik, orang yang hilim, lembut, dan ibadahnya hebat. Jadi lu masuk gede wadul kan enggak bohong. Eta mah tidak dipercaya. Jauhi pembohong. Janganlah kita mudah-mudahan jauh dari apa yang harus bohong, harus jujur. Jadi ada Al-Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dipesan oleh ibunya. Saat waktu itu mau berangkat ke negeri Syam kalau nggak salah ya. Beliau mendapatkan petuah atau amanah dari ibunya. Kamu dikasih emas 5 batang, disimpan di dalam tasnya. Beliau berangkat, satu pesan mama, jangan bohong. Satu kemudian keesokan harinya dia pergi mau masuk kapal gitu ya, kapal layar. Sebelum masuk kapal layar biasalah banyak pungli lah menino gitulah, pungli pungutan liar gitu kan. Ar-Rasulul murtasi pinar yang menyogok dan yang disogok itu dalam neraka. Nah, di saat sebelum masuk ke dermaga saksi bisu. Sebelum masuk ke dermaga, di sana ada pungli. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditanya, kamu jadi udah di depan orangnya udah banyak, kamu bawa apa? Ngasih. Pas nanya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu bawa apa? Saya bawa emas 3 batang. Wah, kaget, malah ketawa si penjahat tersebut. Wah, anak ini masa bawa emas? Serius ini? Emas? Kata mama saya, jangan bohong. Mau diambil boleh, tapi jangan semua, sisain dong 1 buat ongkos. Dikasih. Lalu kemudian keesokan harinya si penjahat itu mikir, gila banget orang ini, jujur banget. Dan yang pada akhirnya dia mendidik, sampaikan mencari si Abdul Qadir Jailani lagi. Saya malu gitu kan, dengan anak yang belum balik tapi kejujurannya sudah sempurna, dan saya akan menjadi penganut dan saya akan mengikut ente, Syekh Abdul Qadir Jailani. Denganlah itu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang kejujurannya hebat sekali. Dengan itu kita harus jujur, jangan bohong. Zaimun itu adalah orang yang menjamin penjamin. Robdin adalah tempat kediaman. Robdin itu Al-mira'u, perdebatan. Jangan berdebat walaupun benar. Jauh surga dengan orang suka seperti itu. Muhikun orang yang benar atau menang. Mazihan orang yang berkelakar atau bergurau. Hasanun menjadikan baik. Yang ketiga, biografi perawi Abu Umamah Al-Bakhili. Nama lengkapnya adalah Abu Umamah As-Sadi Al-Bakhili, Ibnu Azalan, Ibnu Riban, Ibnu Ma'an, Ibnu Malik, Ibnu Ashar, Ibnu Sa'id, Ibnu Qais,
Ailan, Ibnu Mudar, Ibnu Nazar, Ibnu Mu'adalah, Ibnu Adnan. Ia termasuk salah seorang sahabat yang masyhur, terkenal. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 250 hadis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebanyak 5 hadis dan riwayatnya oleh Muslim sebanyak 3 hadis. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan pengarang kitab Sunan yang 6. Dia tinggal di Mesir dan meninggal di sana pada tahun 81 atau 86 Hijriah. Ia termasuk sahabat paling akhir yang meninggal di Syam dan hadis-hadisnya banyak dikenal orang-orang Syam. Yang keempat, penjelasan hadis ini menerangkan 3 perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Dijamin surganya. Mereka yang memiliki satu tertentu saja. Ketiga perilaku ini harus diiringi berbagai kewajiban lainnya yang telah ditentukan Islam. Jadi tidak fokus ke sini. Jadi terus-terusan juga melakukan amal ibadah yang baik. Ketiga perilaku tersebut adalah: 1. Orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Berdebat atau berbantah-bantahan adalah suatu pernyataan dengan maksud untuk menjadikan orang lain memahami suatu pendapat atau mengurangi kewibawaan lawan debat dengan cara mencela ucapannya, sekalipun orang yang mendebatnya itu tidak tahu persis permasalahan karena kebodohannya. Dan yang lebih ditonjolkan dalam debat adalah keegoannya sendiri, sehingga ia berusaha mengalahkan lawan debatnya dengan berbagai cara. 18 Al-Ghazali Opsit Al-114. Ya. Sebenarnya tidak semua bentuk perdebatan dilarang dan Islam, apalagi kalau berdebat dan dipertahankan akidah. Hanya saja perdebatan seringkali membuat orang lupa diri, ya, terpesona, terjerumus, terutama kalau perdebatannya dilandasi oleh keegoan masing-masing, bukan didasarkan pada keinginan untuk mencari kebenaran. Tidak sedikit orang yang memiliki ego sangat tinggi dan tidak mau dikalahkan oleh orang lain ketika berdebat, walaupun dalam hatinya ia merasa kalah. Tipe orang yang seperti itu biasanya selalu berusaha untuk mempertahankan idenya dengan cara apapun. Kalaupun dilayani, yang terjadi bukan lagi adu mulut melainkan adu fisik. Oleh karena itu perdebatan hendaknya dihindari karena berbahaya dan dianggap salah satu perbuatan sesat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullahu illa utul jadal." Rawahu Tirmidzi an Abi Umamah. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk Allah, kecuali kaum mendatangkan perdebatan. Jadi jangan berdebat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Umamah. Adapun dalam menghadapi orang yang selalu ingin menang dalam setiap perdebatan, Nabi menganjurkan umatnya untuk meninggalkan dan membiarkan beranggapan bahwa dia menang dalam perdebatan tersebut. Dengan berperilaku seperti itu bukan berarti kalah dalam perdebatan tersebut, melainkan menang di sisi Allah dan mendapat pahala yang besar, sebagaimana Nabi menyatakan bahwa dijamin surga baginya. Jadi gitu ya. Jadi akan tetapi dalam hal-hal tertentu seperti ketika berdebat dengan orang-orang kafir tentang akidah, kita harus mempertahankan pendapat kita dengan menggunakan berbagai cara supaya mereka menyadari bahwa akidah kita memang benar dan mereka salah. Kalau mereka tidak mengerti juga, secara diserahkan kepada Allah agar mereka diberi petunjuk, tetapi harus tetap berusaha untuk tidak mengalah dan menuntut pendapat mereka. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Al-An'am 121. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-An'am 121. Dengan demikian, kapan seseorang harus meninggalkan suatu perdebatan dan kapan dia harus mempertahankan sangat bergantung pada kondisi, ya. Hadis ini terus kemaslahatan bagi semuanya. Janganlah karena sama-sama bersikeras mempertahankan pendapat
masing-masing mereka paling benar sehingga saling menghina dan melecehkan, itulah seperti itu. Jadi kalau tidak argumen dan tidak respect atau tidak rasional, tidak boleh. Kalau benar sesuai Quran, hadis, ijma dan kiasnya boleh. Dalam berdebat hendaklah mengetahui dengan jelas motivasi dan atau tujuannya. Apakah mencari kebenaran atau hanya mencari prestasi semata? Gitu kan. Mencari kebenaran. Kalau kebenaran kembalikan kepada Al-Quran, sesuaikan dengan perdebatan kita. Gitu. Yang kedua, orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, tidak berdusta. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Az-Zumar 60. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Bukankah dia dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mukanya akan hitam bagi orang yang suka berbohong, gitu ya. Sebaliknya Islam sangat menghargai orang yang bersifat jujur. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, seperti itu ya. Hal seperti itu tidaklah dibenarkan dalam Islam karena apapun alasannya berbohong merupakan perbuatan yang dilarang. Rasulullah bersabda, "An Bahzibni Hakim ibn an abihi an jaddihi qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil ladzina yuhadditsu fayakdzibu liyadhhaka bihil qaum wailul lahu tsumma wailun lahu." Akhrajahu salasah wa isnadahu qawiyyun. Dari Bahns Ibnu Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kecelakaan bagi orang yang menceritakan tetapi ia berdusta untuk membuat orang yang tertawa dengan itu. Celakalah baginya. Kemudian kecelakaan baginya dikeluarkan oleh 3 dan isnadnya kuat. Seperti itu. Rasulullah memberikan contoh tentang bercanda yang tidak dicampuri bohong. Ketika beliau didatangi seorang nenek yang bertanya apakah dia akan masuk surga, Nabi menjawab bahwa nenek itu tidak akan ada di surga. Hal itu membuat sang nenek menangis sehingga Siti Aisyah merasa iba kepadanya. Kemudian ia menanyakan kepada Rasulullah SAW, menjawab yang diberikan kepada nenek tersebut. Rasulullah menjelaskan bahwa di surga tidak akan ada nenek-nenek atau kakek-kakek. Mereka yang ketika di dunia sudah tua, kalau masuk surga mereka akan muda kembali. Siti Aisyah pun mengerti dan tertawa. Jadi nenek-nenek tidak akan masuk surga. Di surga semuanya akan pada muda kembali. Kejujuran juga harus selalu dipegang teguh oleh para ahli ilmu. Jika ia menghadapi sesuatu yang belum ia ketahui secara jujur, ia harus mengatakan bahwa ia tidak tahu. Bahkan para ilmuwan salaf terdahulu, ya, seperti itu. Adapun salah satu cara untuk menjadi orang yang jujur adalah dengan cara bergaul dengan orang yang dikenal sebagai orang jujur. Hal ini karena pergaulan sangat berpengaruh terhadap watak dan kepribadian seseorang. Ya, pergaulan dilihat temannya siapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bertakwa. Hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kemarin kalau dibahas tentang iman, orang takwa ta'na tawadu qana wawu'ni wara. Atau ta'na adalah takwa, taknya adalah takut. Qana adalah qawiyun, kuat. Wawunya adalah wallahi, tidak berbohong. Seperti itu. Yang ketiga, orang yang baik budi pekertinya baik, budi pekertinya ya senyum, smile, dikala suka maupun duka. Ya, sifat lainnya meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tadi budi pekertinya, marah mai biar budi. Salah satu risalah Rasulullah Rasul adalah menyempurnakan akhlak manusia dalam membina akhlak terpuji. Rasulullah memberikan suri tauladan, bukan sekedar memberikan anjuran atau perintah kepada umatnya. Itulah salah satu sebab keberhasilan dakwah Rasulullah. Beliau memiliki akhlak yang sangat terpuji.
Ya, hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti itu enak dipandang, enak dilihat. Ya, sama manusia lain. Rasulullah bersabda lagi, wa an Abi Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Muttafaq alaihi. Abdullah Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bukanlah seorang yang memiliki perlakuan dan perkataan yang keji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu ialah yang terbaik akhlak budi pekertinya. Jadilah orang yang sangat bagus pekertinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis lain disebutkan ya tentang budi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah adalah Siti Aisyah, itu adalah istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anha kepada Siti Aisyah. Qalat Siti Aisyah, sami'tu, aku sudah mendengar. Sami'tu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaqulu Rasul, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, la yudarika, daroka itu menemukan, bihusnin, husnin itu kebaikan, hulukihi kebaikan baginda, darajata shaimil qaim. Jadi berpuasa dan salam. Jadi Aisyah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat mengejar derajat orang yang terus-menerus berpuasa dan sholat malam dengan budi pekertinya yang baik. Sesungguhnya seseorang mukmin dapat mengejar derajat yang terus-menerus berpuasa dan sholat malam dengan budi. Jadi orang yang budi pekertinya bagus akan mengejar walaupun orang itu berpuasa, sholat malam. Pahalanya lebih besar budi pekertinya. Karena esensi daripada sholat malam dan sholat adalah aplikasi. Soalnya adalah sidik la'na layinun. Sholat apa? Budi pekerti bang. Namun budi pekertinya ngespi ka sebelen. Istri ka suamina, suami ka istrinya. Yuk bakumahanya ka pamajikan manehna. Kumaha maneh atuh? Romeheun. Teu meunang. Keur mah hideung we pamajikan teh deui. Naon sia teh? Hideung aswad teu meunang. Kudu bayar. Humairah, Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau memanggil istri tersini adalah ya Humairah, wahai istri yang kemerah-merahan. Makanya ada lagunya, Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, gitu kan. Pernah bermain lari-lari seperti itu Rasul baginda. Jadi ketika kita membaca antropologi sejarah peradaban Islam tentang baginda Muhammad SAW tidak akan ada habisnya. Karena Rasul sangat romantis dan sangat tinggi budi pekertinya. Sebagai Rasulullah SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha qalat, sudah tadinya. Yang kelima, fikih al-hadis. Ada 3 perilaku yang sangat penting untuk dilakukan dalam pergaulan di masyarakat kita. Ya, jadikanlah, yaitu meninggalkan perdebatan meskipun ini benar, tidak berdusta meskipun ketika bergurau, dan baik budi pekertinya. Rasulullah menjamin bahwa mereka memiliki 3 sifat tersebut akan mendapatkan surga masing-masing dalam tingkatan yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejujuran membawa kebaikan. Kejujuran membawa kebaikan, dan kebohongan akan menghancurkan kita dan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sore yang sangat berbahagia ini. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kritik dan sarannya ditunggu untuk kemajuan program kami ini. Simkuring Abdul, Facebook Simkuring Abdul Qahar, terus YouTube-na Abdul Qahar Garut Selatan, teras asal di Bungbulang Garut Selatan, Pantai Rancabuaya Santolo. Mangga bilih aramang kada itu enak calik di Rancakek sareng di Antapani. Mohon hatur nuhun tina sabudayana kalepatan Agung Lumur Jembar hapunten di lurus usap rambut di handap si Bas Dampal.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Syukran wa ilaikum assalamah. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.